Selamat sore. Perkenalkan, saya Oliver Wongliki dengan 3 digit terakhir 255 dari SGD 6. Di sini kami akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Genitourinary Trauma. Next. Genitourinary trauma bisa terjadi pada pria dan wanita dari segala usia, namun lebih sering terjadi pada pria muda. Cedera pada genitourinary tract jarang mengancam nyawa pada fase trauma akut, di mana sebagian besar cedera genitourinary terjadi karena trauma tumpul, dengan ginjal menjadi organ yang paling sering mengalami cedera, diikuti oleh uretra dan bladder. Trauma genitourinary jarang ditemui dengan sendiri, tetapi lebih terkait dengan cedera pada organ lainnya, pada trauma abdomen yang tumpul dan tembus. Next. Jadi presentasi kami hari ini akan meliputi renal trauma, uretral trauma, bladder trauma, uretral trauma, genital trauma, dan conclusion. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Kamela Kesiatmaja dengan 3 digit NIM terakhir 204. Saya akan menjelaskan background, epidemiologi, clinical science, dan symptoms dari renal trauma. Next. Jadi, ginjal adalah lokasi yang paling sering untuk genitourinary trauma. Trauma tumpul bertanggung jawab atas 70% sampai 95% dari sebab trauma ginjal. Presentasi yang sisa disebabkan oleh trauma tusuk. Trauma tumpul paling sering terjadi disebabkan pada kasus tabrakan kendaraan. Selain itu ada jatuh dan cedera olahraga. Maka dari itu, kasus trauma pada ginjal ini lebih sering terjadi pada laki-laki muda. Kemudian trauma tusuk terjadi di daerah yang kurang berkembang dan biasanya disebabkan oleh senjata api dan luka tusuk. Selanjutnya, next. Kemudian klasifikasi, sistem klasifikasi yang umum digunakan adalah American Association for the Surgery of Trauma, dan sistem pada tabel ini memprediksi morbiditas dan prognosis yang diperlukan untuk intervensi. Next. Untuk clinical science-nya, ada gejalanya itu ada nyeri, nyeri tekan, ekimosis, atau massa yang teraba di bagian panggul, punggung, atau perut. Dan untuk history taking, itu untuk mencari tahu jika ada kelainan anatomi ginjal yang sudah ada sebelumnya. Next. Untuk diagnosis, pertama harus melalui urinalysis untuk mendeteksi gross hematuria yang mengindikasikan injury pada kidney. Tapi biasanya ditemukan cuma 65% dari waktu ke waktu dan lebih sedikit lagi ditemukan pada trauma tembus. Kemudian intravenous contrast enhanced multi-detector computer tomography. Ini adalah golden standardnya, lebih spesifik dan sensitif untuk mendeteksi trauma pada renal. Kemudian ada intravenous paleography. Ini hanya untuk pasien yang tidak bisa menjalani CT karena status tidak stabil. Sekian, bisa dilanjutkan. Baik, perkenalkan saya Muhammad Bayu Suwardana dengan NIM 067 akan menjelaskan mengenai manajemen dan complication dari renal trauma. Untuk manajemen dari renal trauma itu sendiri, dia terus berkembang dengan seiring perkembangannya teknologi dan juga ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir itu, manajemen dari renal trauma ini dibagi berdasarkan klasifikasi yang sudah dijelaskan tadi oleh the American Association for the Surgery of Trauma yang diindikasikan melalui contrast engine CT. Nah, untuk manajemennya itu ada dua, ada non-operatif manajemen dan juga operatif manajemen. Untuk non-operatif manajemen ini dilakukan pada pasien yang memiliki kondisi stabil dan tidak ada perdarahan. Nanti pasien akan dirawat di ICU dengan dilakukannya serial clinical exam, serial hematokrit setiap 6-8 jam, angioembolization apabila terjadi adanya indikasi untuk dilakukannya, dan juga blood product transfusion. Nanti untuk grade 4 atau grade 5 pasien yang mengalami renal trauma tanpa adanya perdarahan itu bisa dilakukan serial contrast exchange CT 48-72 jam setelah dari initial scan. Next. Selanjutnya untuk yang operatif manajemen itu dilakukan pada pasien yang tidak stabil dan juga memiliki perdarahan. Untuk indikasi dari operatif manajemen ini terbagi menjadi dua, yaitu absolute indication dan relative indication. Untuk absolute indication itu ada unresponsive dan juga unresponsive setelah terjadinya resusitasi agresif dan juga hemodinamik yang stabil setelah adanya renal hemorrhage. Lalu ada pulsatile atau expanding dari perirenal hematoma dan juga
grade 5 vascular injury. Untuk relative indication-nya itu adalah large laceration in renal pelvis, injury of pancreas or coalescing bowel, UPG avulsion, persistent urinary leakage, perinephric abscess or post-injury urinoma with failed endoscopic atau percutaneous management. Next. Selanjutnya ini adalah algoritma untuk melakukan manajemen dari renal trauma itu sendiri. Apabila pasien disuspek mengenai renal trauma, kita harus melihat hemodynamic stability setelah dilakukan primary resuscitation. Apabila pasien itu unstable, maka dia itu harus dilakukan resuscitation terus-menerus dan juga dilakukan multi-phase CT dan juga angioembolization. Apabila itu failure, maka itu akan dilanjutkan ke emergency laparotomy. Setelah itu, apabila itu failure juga, bisa dilakukan operative management, yaitu renal exploration, seperti reconstruction atau nephrectomy. Dan apabila pasiennya itu stabil, maka akan dibagi menjadi non-visible hematuria dan visible hematuria. Untuk non-visible hematuria itu akan tetap dilakukan observasi, dan juga akan dilakukan rapid declaration injury atau major associated injury. Nanti kalau misalkan dia balik ke visible hematuria, kita harus melihat di multiple CT scan-nya untuk dengan delay image-nya itu kita harus melihat apakah ada perdarahan atau tidak. Jadi nanti dibagi lagi menjadi no active bleeding sama grade 5. Untuk yang no active bleeding itu biasanya di grade 1 sampai grade 3 itu cuma dilakukan observation, bed rest, serial hematocrit according to severity, sama ada juga untuk non active bleeding yang grade 4 dan juga grade 5. Nanti dia itu dilakukan observation seperti grade 1 sampai grade 3, tapi dilakukan repeat imaging yang intensity itu untuk melihat apakah ada perdarahan lanjutan atau tidak. Untuk yang active bleeding itu nanti dia itu dilakukan angiografi dan selective angioembolization, dan juga kalau misalkan nggak ada SAE itu atau dia failure itu, maka akan dilakukan operative management seperti tadi, yaitu renal exploration seperti reconstruction dan juga nephrectomy. Next. Selanjutnya untuk complication dari renal trauma itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu acute dan juga delay. Untuk yang acute itu ada bleeding, perinephric abscess, urinary fistula, sepsis, hypertension, infection, urinoma, and urinary extravasation. Untuk yang delay itu sendiri ada delay bleeding, calculus formation, hypertension, hydronephrosis, arteriovenous fistula, chronic pyelonephritis, dan juga pseudoaneurysm. Next. Terima kasih. Nama Brian Aldrich, NIM 3 digit terakhir 121. Sekarang saya akan mulai menjelaskan tentang ureteral trauma. Next. Untuk background dan epidemiologi dari ureteral trauma sendiri, ureteral trauma ini jarang sekali terjadi. Hanya terjadi kurang dari 4% dari penetrating trauma dan kurang lagi dari 1% dari semua blunt trauma. Tetapi penyebab paling sering terjadinya dari ureteral trauma adalah iatrogenic trauma injury sebagai hasil dari prosedur operasi. Hal ini biasa terjadi antara 0,5 sampai 10%. Ada beberapa prosedur yang bisa menyebabkan ureteral trauma. Yang paling sering adalah hysterectomy, colorectal surgery, prosedur di pelvis seperti removal ovarian tumor, transabdominal uretropexy, dan abdominal vascular surgery. Next. Biasanya rekognisi dari ureteral trauma itu sulit dilakukan sehingga biasanya ditemukan delayed diagnosis sign. Hal ini biasanya dilihat dari constal flank atau abdominal pain, flank mass, prolonged ileus, urinary tract infection, hydronephrosis, dan peningkatan pada keratinin dan BUN. Next. Nah, cara untuk melakukan diagnosis untuk ureteral trauma biasanya melakukan melalui imaging studies. Dari semua imaging studies, dilakukan melalui retrograde pyelogram atau RPG. Ada imaging studies lain juga yang bisa digunakan seperti antegrade pyelogram, CT urogram, perinephric stranding, low density fluid di sekitar kidney dan ureter, perinephric hematoma, dan lain-lain. Ada juga cara lain untuk bisa merekognisi trauma ureteral, biasanya melalui eksplorasi surgery di retroperitoneum dan direct visualization dari ureter. Dari saya sekian, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Gabriela Angela dengan 3 digit NIM terakhir 105. Pelaksanaan trauma ureter bergantung pada tingkat keparahan dan lokasi cedera dan tindakan yang cepat. Prinsip dasar untuk perbaikan bedah pada cedera ureter itu meliputi debridement dari jaringan, nekrotik, spatulasi ujung ureter, anastomosis mukosa ke mukosa kedap air dengan jahitan yang dapat diserap, stenting internal, drainase eksternal, dan isolasi cedera dengan peritoneum atau omentum. Next. Pilihan treatment untuk ureteral trauma bergantung pada lokasi cedera.
Pada cedera proksimal dan mid ureter, cedera yang lebih pendek dari 2-3 cm dapat ditangani dengan utero-uterostomi. Jika tidak tertangani, bisa dilakukan utero-kalikostomi, lalu transuretero-uterostomi jika kehilangan ureter yang luas. Pada cedera ureter distal, pilihan pembedahan terbaik adalah dengan ureteral implantations karena trauma primer biasanya mengancam suplai darah ke ureter distal. Pada cedera ureter bagian tengah bawah yang ekstensif bisa dilakukan flap Boari. Pada cedera ureter lengkap dapat dilakukan ileal interposition graft. Prosedur ini menggunakan segmen usus yaitu ileum dan harus dihindari pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal atau penyakit usus. Jika terjadi kehilangan ureter yang luas atau telah melakukan beberapa kali usaha untuk memperbaiki ureter namun tidak membaik, dapat dilakukan autotransplantations dengan merelokasi ginjal ke pelvis. Next. Komplikasi yang dapat terjadi yaitu pembentukan urinoma akibat kebocoran urin yang kemudian dapat menyebabkan infeksi atau abses. Selain itu, bocornya urin dapat mengiritasi usus dan peritoneum yang mengakibatkan nyeri dan ileus. Kemudian, jika terjadi struktur, tidak ada drainase urin dan obstruksi, maka dapat menyebabkan hilangnya fungsi ginjal bahkan kehilangan ginjal, dan dapat membentuk fistula uterovaginal jika tidak dikenali. Mungkin bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya saya Putu Yogi Pranata dengan 3 digit NIM terakhir 134. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bladder trauma. Next. Bladder trauma sendiri merupakan cedera yang terjadi pada kantung kemih, di mana ini terjadi pada 10% dari abdominal trauma dengan angka morbiditas dan mortalitas yang cukup tinggi. Bisa dilanjutkan? Next. Untuk etiologi dan classification-nya sendiri, bladder trauma dapat dibagi berdasarkan penyebabnya, yakni benda tumpul, benda tajam, maupun iatrogenik. Lalu dapat dibagi lagi berdasarkan dampak dari cedera tersebut menjadi ekstraperitoneal, intraperitoneal, maupun gabungan. Next. Untuk anamnesis dan pemeriksaan fisik, bladder trauma biasanya menunjukkan tanda-tanda yang tidak spesifik. Akan tetapi jika ditemukan gross hematuria, suprapubic pain atau tenderness, dan kesulitan atau ketidakmampuan untuk membuang air kecil yang merupakan triad dari bladder trauma ini. Lalu ada pun tanda-tanda lain yang dapat dilihat, yang dapat ditemui juga seperti pasien juga menunjukkan tanda seperti adanya riwayat trauma pelvic. Next. Untuk pemeriksaan tambahannya, di sini berdasarkan status hemodinamik pasien. Jika pasien tidak stabil, maka dilakukan pemeriksaan melalui pembedahan. Lalu jika pasien dalam keadaan stabil, maka dapat dilakukan basic lab examination seperti CBC, metabolic panel, coagulation panel, urinalysis, serta dapat dilanjutkan dengan menggunakan imaging, terutama CT cystografi, di mana ini dapat menunjukkan gambaran di mana adanya keluar cairan dari kontras ke dalam rongga peritoneum. Selanjutnya, saya lanjutkan. Baik, perkenalkan nama saya Erik Nandir dengan 3 digit NIM terakhir 166. Baik, manajemen dari bladder trauma dilihat dari jenis traumanya, yaitu yang pertama contusion, di mana kita memasukkan kateter luas di kantung kemih tersebut untuk menghilangkan clot, sehingga clot bisa lewat, dan ketika urin sudah menjadi jernih, kateter boleh dikeluarkan. Kemudian ada penetrating injuries, biasanya diperbaiki dengan pembedahan, dan setelah pembedahan bisa dimasukkan kateter di dalam kantung kemih untuk menguras urin dan darah di dalam kantung kemih tersebut sampai sembuh. Kemudian ada intraperitoneal rupture, di mana posisi robekannya itu ada di superior dari kantung kemih tersebut yang bisa ditutup dengan pembedahan. Setelah pembedahan bisa dimasukkan kateter selama 2 minggu setelah pembedahan yang membuat kantung kemih tersebut bisa istirahat. Kemudian ada extraperitoneal rupture, di mana posisi robekan berada di inferior dari kantung kemih yang bisa ditutup dengan pembedahan. Tetapi juga bisa tidak perlu pembedahan dengan hanya dimasukkan kateter, di mana kantung kemih dipastikan tetap kosong
dan biasanya dibutuhkan waktu sekitar 10 hari supaya kantung kemih tersebut bisa sembuh. Setelah dari semua manajemen ini biasanya diberikan lagi antibiotik supaya untuk mencegah infeksi dari pemasangan kateter. Dan biasanya setelah manajemen ini kantung kemih menjadi overaktif di mana sering keluar kencing selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan dan bisa diredahkan dengan pemberian obat. Next. Jadi komplikasi dari bladder trauma ada urinary access yang terjadi karena intraperitoneal rupture, kemudian infection yang termasuk sepsis, kemudian persistent hematuria karena iritasi dari intestine atau peritoneum, kemudian incontinence, bladder instability, dan fistula. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan mendiagnosis Putri dengan 3 digit yang terakhir 035 akan melanjutkan presentasi mengenai ureteral trauma. Jadi secara definisi, trauma uretral merupakan suatu trauma serius yang terjadi pada area uretra dan dapat bersifat life-threatening. Jadi berdasarkan epidemiologinya, trauma uretral ini cukup jarang sekali terjadi, di mana persentasenya hanya 4% dari seluruh trauma urogenital beberapa seri. Dan trauma uretra ini 5 kali lebih sering terjadi pada laki-laki dibandingkan pada perempuan. Selanjutnya, etiologi dan juga klasifikasi. Jadi berdasarkan etiologinya, trauma uretra bisa diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama, iatrogenik trauma, yang terjadi akibat adanya tindakan atau prosedur medis seperti kateterisasi, transuretral surgery, radikal prostatektomi, radioterapi, sistektomi, uretral instrumentation, cryoterapi, high intensity focus ultrasound, transuretral resection of the bladder, serta radikal prostatectomy and external burn radiation therapy. Lalu yang kedua adalah non-iatrogenic uretral trauma. Itu bisa disebabkan karena adanya trauma tumpul, trauma penetrasi, hubungan seksual, serta constriction bands. Selanjutnya, berdasarkan gendernya, trauma uretra dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu pada laki-laki dan juga pada perempuan karena adanya perbedaan anatomi. Jadi pada laki-laki sendiri, trauma uretral itu diklasifikasikan menjadi anterior uretral trauma yang umumnya atau sering disebabkan oleh trauma tumpul ataupun trauma penetrasi. Dan anterior uretral trauma ini bisa terjadi pada bulbus uretra, penile uretra, maupun fossa navicularis. Namun, lokasi yang paling sering itu adalah di bulbus uretra. Lalu yang kedua, posterior uretral trauma itu sering sekali berkaitan dengan adanya fraktur pelvis, di mana posterior uretral trauma sering dipicu oleh kecelakaan sepeda motor. Lalu yang kedua, itu uretral trauma pada perempuan, insidennya cukup jarang terjadi, di mana penyebab terseringnya itu adalah fraktur pelvis. Selanjutnya untuk mendiagnosis, terdapat beberapa tanda dan gejala klinis yang dapat dilihat pada kasus uretral trauma. Yang pertama adalah perdarahan atau darah pada meatus. Ini merupakan cardinal sign atau tanda utama yang bisa ditemukan. Kemudian untuk gejala dan tanda lainnya seperti hematuria dan juga nyeri pada saat urinasi, kemudian tidak bisa buang air kecil, lalu ekstravasasi urinary, serta untuk pada laki-laki bisa mengalami pendarahan di skrotum dan juga penisnya. Lalu ada juga pemeriksaan fisik yang bisa dilakukan. Yang pertama, rectal examination. Ini bisa dilakukan untuk melihat apakah terdapat darah pada meatus atau tidak, serta melihat apakah ada injury pada rektum atau tidak. Kemudian yang kedua, vaginal examination. Ini bisa dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat injury atau laserasi pada vagina pasien atau tidak. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan, yang pertama ada retrograde to retrography. Ini bisa dilakukan untuk mengetahui lokasi dari injury-nya dan juga perluasannya. Kemudian yang kedua ada imaging, bisa dilakukan ultrasound, di mana ultrasound ini dilakukan sebagai guidance ketika ingin memasukkan kateter suprapubis. Lalu CT scan dan MRI ini cukup jarang sekali digunakan, biasanya digunakan untuk mengetahui apakah ada injury lain atau tidak. Kemudian yang terakhir, flexible cystoscopy, ini biasanya digunakan untuk mendiagnosis dan juga memanage uretral trauma pada fase akut, di mana flexible cystoscopy ini bisa membedakan rupture yang incomplete dan juga complete pada trauma uretral. Ini bisa dilanjutkan. Baik, izin menjawab. Jadi, manajemen dari uretral trauma, yaitu yang pertama, tentunya harus melakukan emergency consultation. Kemudian melakukan pembedahan jika terjadinya trauma pada uretral, cedera
terbuka atau fraktur pada penis. Kemudian decompression. Decompression dilakukan pada pasien yang tidak mampu membuang air kecil. Kemudian endoskopi realignment itu untuk menata kembali uretra. Kemudian suprapubic tube dan delay uretroplasty. Next. Jadi komplikasinya dibagi menjadi dua, yaitu early dan late. Yang early adanya infeksi sekunder, kemudian fornis gangren, dan pembentukan abses. Kemudian late complication-nya ada struktur uretral dan stenosis, kemudian obliterasi, fibrosis, disfungsi ereksi, pembentukan uretrocutaneous fistula, dan gagal menahan kencing. Sebelumnya, nama saya Nyoman Satriana Kaisi Wijaya dengan NIM terakhir 163. Next. Berikutnya, nama saya Messi Rinunindya dengan 3 digit NIM terakhir 114. Di sini saya akan melanjutkan yaitu genital trauma. Next. Baik, di sini background dan epidemiologi. Saya akan menjelaskan background dan epidemiologi. Dari semua cedera urologis, 33 hingga 66% melibatkan genitalia eksternal. Genitalia trauma jauh lebih sering terjadi pada pria daripada wanita dalam rentang usia 15 hingga 40 tahun. Hal ini disebabkan oleh perbedaan anatomi, peningkatan frekuensi kecelakaan lalu lintas, tingginya partisipasi dalam olahraga fisik, terjadinya perang, serta kejahatan dengan kekerasan. Genital trauma 80% kasusnya yang ditemukan disebabkan oleh benda tumpul. Pada pria, trauma tumpul genital sering terjadi secara unilateral dan hanya sekitar 1% yang muncul sebagai cedera skrotum atau testis bilateral. Cedera penetrasi merupakan 20% dari trauma genitourinary dan 35% dari semua luka tembak genitourinary melibatkan alat kelamin. Next. Berikutnya yaitu clinical sign dan diagnosis dari penile-trauma. Untuk clinical signs-nya sendiri terjadi cracking atau popping sound, pain dan immediate detumescence, local swelling, dan jika terjadi rupture pada buccal fascia, bleeding bisa menyebar hingga ke facial layers of penile shaft, dan langsung dan extend to the lower abdominal wall. Untuk diagnosisnya, bisa dilakukan through history taking, bisa diketahui karena penile trauma sering terjadi pada saat melakukan hubungan seks, serta through examinations dan cavernosografi, ultrasound atau MRI, retrograde ureterogram atau RUG, flexible cystoscopy. Next. Berikutnya yaitu scrotal trauma. Clinical signs-nya yaitu yang pertama ada immediate pain, nausea, vomiting, terkadang juga pasien mengalami fainting, lalu hemiskrotum teraba tender, swollen, dan ecchymotic. Untuk diagnosisnya sendiri bisa dilakukan ultrasound with a high resolution probe untuk mendetermine testicular hematoma, contusions, or rupture. Berikutnya yaitu color Doppler QS untuk evaluate perfusion. Berikutnya yaitu testicular CT atau MRI. Next. Yang terakhir yaitu terdapat blunt vulvar injuries pada wanita, biasanya ditandai dengan adanya large hematoma atau pasien avoiding problems yang ada. Next. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Kristina Cantika Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 071. Selanjutnya akan menjelaskan manajemen of genital injury. Jadi untuk manajemennya sendiri akan saya jelaskan berdasarkan jenis traumanya. Yang pertama, penanganan gunshot trauma dapat menerapkan damage control surgery atau DMS jika memenuhi kriteria atau pasien dalam keadaan kritis. Tujuan dari stabilisasi DCS awal adalah untuk menghentikan perdarahan, profilaksis dari iskemia, mempertahankan perfusi atau reperfusi, dan mencegah cedera atau komplikasi lebih lanjut. Pembedahan dalam kasus ini tidak dianjurkan. Kedua, trauma gigitan hewan
dengan penata laksanaan luka lokal, pemberian antibiotik, dan vaksinasi. Penisilin, amoxiclavulanate acid, cephalosporin atau erythromycin, dan doxycycline adalah antibiotik lini pertama. Lalu jika ada faktor risiko untuk infeksi rabies, berikan vaksin human rabies immunoglobulin dan human diploid cell. Pada kasus gigitan manusia, profilaksis HIV post-exposure, vaksin hepatitis B dan imunoglobulin harus diberikan untuk mencegah terjadinya penyakit akibat virus. Yang ketiga, dalam kasus kekerasan seksual, manajemennya adalah pemberian profilaksis antara lain ceftriaxone, flagyl, azithromycin atau doxycycline, vaksin hepatitis B, vaksin untuk HIV, dan vaksin untuk tetanus. Selanjutnya adalah untuk fraktur penis, diperlukan intervensi pembedahan dengan penutupan tunika albuginea. Lalu untuk trauma yang penetrating, penata laksanaannya meliputi pengangkatan benda asing, hemostasis, debridement jaringan yang mengalami devitalisasi, pengawetan jaringan yang masih bisa digunakan, inversi urin untuk kasus tertentu, dan pembedahan jika diperlukan. Next. Untuk cedera, avulsi penis, dan amputasi, prinsip penata laksanaannya adalah mencegah kehilangan darah yang berlebih pada penis dengan melakukan pressure dressing atau tourniquet dan pengawetan bagian penis yang putus. Penyambungan penis dapat dilakukan dengan pembedahan. Selanjutnya dalam kasus trauma tumpul pada skrotum, pendekatan manajemennya juga sesuai dengan jenis cedera. Jika diagnosisnya dislokasi testis, maka penata laksanaannya adalah replacement manual dan orkidopeksi sekunder. Jika terjadi hematokel besar, diperlukan pembedahan. Jika terjadi ruptur testis, penata laksanaannya adalah evakuasi hematoma dan bekuan darah, penutupan tunika albuginea, dan eksisi tubulus testis yang nekrotik. Untuk trauma penetrating pada skrotum, penata laksanaannya adalah eksplorasi bedah, debridement konservatif, dan rekonstruksi primer testis dan skrotum. Pada wanita, trauma tumpul pada vulva dapat terjadi dengan hematoma yang penata laksanaannya disesuaikan dengan kondisi hemodinamik pasien. Jika pasien dalam keadaan stabil, maka hanya diberikan kompres dingin dan obat anti-inflamasi non-steroid. Tapi jika pasien dalam hemodinamik tidak stabil dan terjadi masif hematoma, maka intervensi bedah bisa direkomendasikan. Next. Untuk komplikasi pada genital trauma, infeksi bakteri seperti Pasteurella multisida, infeksi virus seperti HIV, hepatitis B, dan rabies dapat menjadi komplikasi akut, sementara untuk komplikasi kroniknya termasuk disfungsi ereksi, hipogonadisme, dan juga disparunia. Fraktur tulang penis merupakan salah satu trauma genital yang diikuti dengan banyak sekali komplikasi, termasuk diantaranya abses penis, gangguan uretra, hematoma persisten, angulasi, fibrosis, dan juga impotensi. Sekian, bisa dilanjutkan. Yang terakhir ialah conclusion. Sebelumnya perkenalkan, saya KJ Christina Vianwijaya dengan 3 digit NIM terakhir 044, di mana trauma genitourinary terlihat pada pria maupun wanita dari segala usia, namun lebih sering terjadi pada pria muda. Sebagian besar cedera genitourinary terjadi karena trauma tumpul, dengan ginjal menjadi organ genitourinary yang paling sering mengalami cedera, diikuti juga oleh uretra maupun kandung kemih. Kemudian trauma genitourinary jarang ditemui dalam isolasi, tetapi lebih terlihat terkait dengan cedera pada organ padat lainnya pada trauma abdomen yang tumpul dan tembus yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya, di mana trauma genitourinary dapat didiagnosis berdasarkan anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik dan investigasi sesuai dengan yang sudah disebutkan, di mana manajemennya masing-masing juga sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk komplikasi, salah satunya dapat menyebabkan morbiditas. Sekian dari kelompok SGD kami, terima kasih sudah menyaksikan.